Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku dengan judul Senandung Cinta Sang Pujangga. Dan pada kesempatan ini di hadapan saya telah hadir penulis buku ini, Kanda Abdurrahman. Dan marilah kita dengarkan beberapa syair yang akan dibacakan oleh beliau. Oke, bahagia sekali pada malam hari ini bisa berinteraksi dengan kawan-kawan sekalian melalui acara podcast sederhana ini. Sebelum kita membahas beberapa hal tentang buku ini, dan tema kita adalah bincang-bincang cinta dengan sang pujangga, maka saya akan bawakan sebuah syair yang saya tulis dan saya publikasikan lewat buku ini. Surat Sang Kekasih. Kasih, surat yang kau titip lewat sahabatku telah kubaca. Untaian kata-kata itu begitu indah bakalu mutiara. Kasih, tatkala ku baca surat itu, lembaran demi lembaran ku resapi, hingga jiwa ini tergetar. Tak kuasa jiwa ini pun luluh bersama derayan air mata. Kasih, tak bosan rasanya ku baca terus lembaran surat itu. Setiap kali ku baca, mengalirlah kerinduan dalam hatiku. Kerinduan dari hati sang pecinta yang gila. Kerinduan dari hati sang pecinta yang buta. Oke, itu tadi salah satu syair yang telah saya bacakan yang diubah dalam buku ini. Gini loh. Sangat menyentuh sekali. Gini loh. Ini kan pertama ada adinda saya yang juga seorang penulis. Sewaktu membaca buku ini, dia mengatakan gini, kayaknya ini syair-syair adalah merupakan pelampiasan perasaan Kakanda waktu masih saman-saman muda dulu. Yeah. Ini bertajuk tentang cinta-cintaan antara anak muda. Saya bilang, ya mungkin saja, tetapi pada hakikatnya mungkin juga Anda salah kaprah. Ya, termasuk diantaranya surat Sang Kekasih ini saya pernah ditanya sama teman, ini kan kisah tak kan? Bukan. Saya bilang begini, coba, siapa sih kekasih itu? Kan gitu. Kekasih itu adalah Sang Maha Pecinta, yaitu Allah sendiri. Kemudian surat itu siapa? Surat itu adalah Al-Quran, kitab suci yang kemudian dia titip lewat sahabat. Siapa sahabat kita yang terdekat dengan jiwa kita? Itu adalah Rasulullah. Coba itu dulu saya jelaskan kepada dia. Coba Anda maknai isi puisi itu, ganti kata-kata kekasih dengan Allah, ganti surat itu dengan Al-Quran, dan ganti sahabat itu dengan Nabi. Anda akan ngerti isinya. Sejenak waktu itu dia kembali membaca surat itu dan kemudian dia tertawa lirih. Betul sekali kan, kupikir tadi ini pembahasan cinta yang biasa, ternyata ini pembahasan cinta dalam tataran yang lebih tinggi, al-mahabbah. Oke, kawan-kawan sekalian, makanya langkah pertama sebenarnya yang harus kita pahami untuk bisa memaknai beberapa syair dalam buku ini, ya pahami cinta itu dulu. Iya. Ya. Iya, Kanda. Jadi ini sebenarnya bukunya ini dibuat sejak kapan ini, Kanda? Kalau buatnya ini sebentar sekali, saya cuma butuh waktu mungkin 2-3 hari. Jadi, tetapi
mengenai isinya, sebenarnya ini adalah merupakan refleksi jiwa yang kemudian tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan itu mulai dari saya SMA sampai kuliah, sampai kemudian tulisan-tulisan saya yang tercecer-cecer lewat Facebook, apa saya kumpulkan semua. Kemudian lahirlah buku ini. Nah, ada lagi yang sempat tanya kepada saya, Sang Pujangga itu siapa sih? Iya. Apakah itu adalah Betul kita? itu, Kak. Ya kan? Jadi saya bilang Sang Pujangga itu adalah sebuah misteri bagi orang lain, sehingga kemudian ini akan menimbulkan rasa penasaran untuk kemudian menggali isi daripada buku ini. Tetapi pada hakikatnya dalam buku ini, di pengantarnya ketika kita sudah membaca itu sudah menjelaskan siapa sih sebenarnya yang menjadi Sang Pujangga itu. Ya. Sang Pujangga berkata, sebaik apapun ku coba paparkan tentang cinta, selalu ku malu dengan paparanku, karena cuma cinta sendirilah yang mampu memaparkan dirinya kepada setiap pecinta. Banyak bahasa yang digubah menerangkan cinta, tetapi cinta yang melampaui semua bahasalah yang paling terang. Wow, bagus sekali isinya. Begini Kanda, saya mau tanya ini Kanda, apa yang menginspirasi Kanda untuk menerbitkan buku ini? Ya, belum tadi terjawabkan. Kumpulan syair ini hanyalah merupakan pengantar, ibarat samudera. Selamilah dan ceritakan setiap pengalamanmu agar para pecinta dapat berbagi. Jadi sebenarnya Sang Pujangga itu bukan saya. Ya. Sang Pujangga itu adalah sang maestro spiritual yang kemudian menggubah syairnya, dan kemudian ini tertuang dalam buku ini sebagian, seperti Jalaluddin Rumi, seperti Sa'di dalam karyanya Gulistan, dan beberapa penyair-penyair lain. Jadi lantas apa saya? Saya ini seperti hanyalah butiran-butiran debu yang kemudian menempel dari karya-karya mereka. Tadi apa yang menginspirasi? Ya, ini adalah sebuah cita-cita besar saya sejak lama sebenarnya, untuk menulis sebuah buku, tetapi itu tidak pernah kesampaian. Penulis yang baik kan ada pesannya, itu mengatakan bahwa penulis yang baik itu adalah ia yang mulai menulis dan menyelesaikannya. Banyak orang yang mulai menulis tetapi tidak pernah selesai-selesai, termasuk saya waktu itu. Nanti kemudian pada tahun 2020-2021 tiba-tiba ada sebuah kekuatan keajaiban yang menginspirasi jiwa saya. Awalnya saya ingin menulis tentang pendidikan, maka kumpulkanlah buku-buku pendidikan itu. Tapi ternyata di sela-sela saya mengumpulkan buku itu, kenapa saya temukan kumpulan tulisan-tulisan saya yang mulai dari SMA itu sampai perguruan tinggi, kuliah. Saya baca, kayaknya menarik juga nih ketika harus dibukukan. Maka itu saya ketik ulang, dan kemudian saya seleksi lagi beberapa karya yang memang layak, dan kemudian lahirlah buku ini. Jadi apa isinya? Ya itu tadi, banyak sekali membahas tentang cinta-cinta di sini kan. Termasuk ini bisa kita dengarkan salah satunya. Kita dengarkan lagi salah satu dari syair yang ada di buku Senandung Cinta Sang Pujangga. Senandung. Hati ini bernyanyi dengan suara lirih, membawa tembang lagu sunyi melintas di tengah kabut-kabut putih. Hati ini bersenandung menyanyikan tembang kerinduan yang bergelora dari jiwa yang mencinta, yang tertunduk merasakan duka. Hati ini bersenandung diri, membawa suara hati, suara lembut yang penuh kasih, duka kerinduan akan negeri azali. Hati ini bersenandung bak suara seruling yang melengking dari hembusan napas cinta yang bergelora,
seruling yang rindu akan rumpun bambunya. Hati ini merindukannya, suara-suara nyanyian cinta, suara duka dari jiwa yang merasakan pedihnya perpisahan. Nyanyian cinta, nyanyian duka, berbaur satu rasa, bersenandung kidung duka, rindu wajah sang kekasihnya jua. Di saat jiwa pecinta merintih terbakar api cinta yang bergelora, jiwa terbang menembus kabut putih mencari wajah sang kekasih di balik tirai yang tersembunyi. Wow, keren sekali syairnya Kanda. Ya. Ini sudah berapa menit ini? Sudah 12 menit loh. Oh iya, oke, jadi tambah sedikit lagi. Oh iya, silakan. Ini hanyalah merupakan bagian perkenalan. Insyaallah ini akan berlanjut. Iya. Tadi kan persoalannya adalah, ini kan temanya cinta kan? Cinta. Cinta Betul itu apa sekali, sih? Kanda. Kan gitu pertanyaannya. Ada yang mengatakan bahwa seandainya saja gula, ini seperti yang ada dalam seandainya buku saja ini. gula tahu betapa manisnya cinta, maka pastilah dia akan merasa malu karena ternyata manisnya tak seberapa. Wow. Iya kan, artinya apa? Cinta itu lebih manis daripada gula dan madu, kan begitu. Setiap orang bisa saja berbicara tentang cinta, tetapi ingat, hakikat cinta bukan pada ungkapannya, tetapi hakikat cinta ada pada pemaknaannya. Ya, makanya kita harus memahami dulu cinta itu apa sih. Nah, secara filosofis, cinta itu adalah ketertarikan objek kepada subjek. Yang tertarik ini namanya pecinta. Yang objeknya yang ditempati tertarik itu namanya kekasih, kan begitu. Ikatannya itulah tadi, mencintai kan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah adalah apa sih sebenarnya membuat subjek ini tertarik kepada objek? Jawabannya adalah karena objek itu dianggap memiliki kesempurnaan. Makanya orang ketika kita tanya, kenapa Anda mencintainya kan, contoh, kenapa Anda mencintainya? Dia akan bertanya, saya mencintainya karena dia cantik. Cantik itu kan kesempurnaan, ya kan? Kenapa Anda mencintainya? Saya mencintainya karena dia memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Itu semua kan kesempurnaan. Kenapa Anda mencintainya? Ya, saya mencintainya karena dia kaya. Itu kan kesempurnaan. Kita tidak pernah mendapatkan ketika orang ditanya, mengapa Anda mencintainya? Justru yang diungkapkan menjadi penyebabnya itu adalah hal yang sifatnya kekurangan, lawan dari kesempurnaan. Kenapa kita mencintainya? Saya sangat cinta karena dia sombong. Tidak pernah kita dapatkan begitu. Iya, tidak pernah ya kan? Iya kan? Iya, betul sekali. Kenapa kita mencintainya? Karena saya mencintainya karena dia miskin. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, sehingga ini adalah merupakan bukti bahwa secara fitrawi cinta itu muncul karena adanya ketertarikan kepada kesempurnaan ini sendiri. Yang jadi persoalan kemudian adalah apakah yang kita anggap sempurna sudah sempurna sebagaimana kesempurnaan itu, ataukah justru kemudian kesempurnaan yang menjadi objek cinta kita adalah kesempurnaan yang semu, kan begitu. Makanya Imam Khomeini mengatakan gini, cinta yang nyata hanyalah mencari kekasih yang nyata. Bagaimanalah mungkin cintamu mencari kekasih dalam hayalan, sementara kekasih dalam hayalan itu tidak sempurna. Sementara fitrahmu senantiasa menginginkan kepada kesempurnaan. Cinta yang nyata dan pecinta yang nyata hanya butuh kepada kesempurnaan. Dan tidak ada kekasih yang sempurna melainkan ia tempat di mana fitrahmu kembali. Kan begitu. Ya. Jadi ini kan menjadi tanda tanya. Siapa sih sebenarnya kesempurnaan itu? Makanya kesempurnaan ini harus kita definisikan dulu supaya kita tidak salah-salah dalam menentukan objek cinta kita. Ya kan, makanya nanti di sini akan muncul pertanyaan, ada cinta abadi? Ya, ada. Bagaimana teorinya? Nanti pertemuan depan kita akan bahas tentang itu.
Oke, Dinda, saya pikir itu aja dulu sebagai bahan perkenalan. Oh iya ya, oke Jadi Kanda. kawan-kawan sekalian, ini karya kecil kami, ya hanyalah sekelumit karya kecil yang mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi bagi Anda yang ingin menyelami syair-syair cinta yang dituangkan di dalamnya, uh, yang merupakan bagian daripada karya-karya Sang Pujangga, maka Anda bisa saja untuk kemudian membaca buku ini. Saya pikir cukup. Oh iya, oke Kanda. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Jadi cukup bincang-bincang kita tentang buku Senandung Cinta Sang Pujangga. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya Kanda ya. Iya, Oke, bisa saja. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.